kita yang pertama yang sudah mengarah dari bagian Mars Electric menuju ke area Symbiar. Masih dari RRQ Kaju, kali ini berada di area Mars Electric. Sementara di area Sentosanya dari GPX mengirimkan 2 membernya kah di bagian bawah, karena kemarin juga ML turun di area Sentosa, tapi mungkin inilah early fight yang bakal terjadi di area Sentosa karena 2 tim ada di area sebelah sana, sementara yang lainnya masih tetap sama di area Peak. Cukup ramai sekali Skyla. Ya, dan tapi kalau kita lihat justru fight-nya lebih terjadi di daerah selatan ke arah Sentosa, di mana kill leader sudah berhasil didapatkan oleh teman-teman dari GPX. Dan kali ini di daerah Peak pun akan ada 2 tim yang bakal bertemu, yaitu Dranix dan juga Aura. Sementara itu GPX harus kehilangan 2 playernya, menyisakan seorang Justin dan juga Mikazu yang harus berjuang coba untuk bergerak dan melakukan reviving terlebih dahulu. Dan kali ini tidak ada inisiasi dari kedua tim, masih cukup sabar kedua-duanya. Iya, karena memang areanya yang cukup terbuka tapi kompon ada di mana-mana, membuat mereka harus dapetin informasi maksimal mungkin sebelum mereka bisa masuk menuju ke salah satu area dari timnya. Mengingat kali ini satu player dari GPX baru saja di revive, nggak adanya medkit, ini juga bakal jadi bahaya kalau misalkan dari GPX Asilas sampai miss information di area bagian Sentosa ini. Ya, dan kalau lu lihat kali ini seorang Mikazu sudah berhasil di take down oleh seorang Heiyu menggunakan Thompson-nya, dan kondisi menjadi 2 versus 2 untuk daerah selatan kita, yaitu ada RBL dan juga teman-teman dari GPX. Siapakah yang bakal menjadi raja dari Sentosa dan juga Blue Zone pada map pertama kali ini? Kita bakal saksikan sesaat lagi. Sekaya-kayanya mereka keluar tapi nggak utuh juga, dan faktanya di area Blue Zone ini koin sebetulnya minim, koin dan medkit itu jarang di bagian Blue Zone. Mungkin bakal geser sedikit ketika fightnya sudah berakhir, tapi ternyata satu orang berhasil untuk di-revive kembali dan inisiasi mulai dilakukan. Ada satu shockwave yang connect dan Heiyu sudah langsung maju ke arah depan Skyla. Yes, penggunaan satu skill yang sangat luar biasa. Seorang Heiyu masih memiliki yang namanya time turner juga. Mr. Home masih coba untuk menahan dan membagi positionnya dengan sangat dekat dengan Heiyu. Sementara Justin coba melakukan covering fire dari kejauhan. Ya, masih cukup sabar, masih nyari informasi terlebih dahulu karena dari setiap tim juga nggak ada clue yang digunakan, tapi Dir sudah terkena ledakan dari yang namanya hand cannon. Bahkan landmine pun udah ke-trigger untuk diledakkan. 3 lawan 2 keadaannya, tapi satu player dari tim Rebellion Tabor masih cukup jauh. Jadi sehingga kali ini masih cukup 2 lawan 2, tapi satu player terpojok dari GPX. Yes, dan kali ini seorang Mr. Home sudah mulai maju dengan PP40-nya. Ada satu orang yang berhasil di take down, tapi seorang Justin masih bisa menukar hal tersebut. Tapi Justin juga tidak cukup kuat karena mereka harus dipulangkan di posisi ke-12. Oh my god. Iya, hal yang sama juga terjadi di matchday pertamanya tim GPX. Mereka di game pertama mereka nggak terlalu dapetin hasil yang maksimal, tetapi kita nggak tahu game-game selanjutnya, dan ternyata dengan kondisi seperti itu GPX yang sudah terculik satu player duluan, tapi dari RBL-nya mereka berhasil merevive satu. Bagian atas Fori yang turun di bagian sebelah sana, bisa aja dia ngasih informasi karena visionnya lebih luas. Betul. Dan dari GPX-nya nggak tahu kalau dari RBL udah nge-revive satu. Itu jadi satu hal yang mahal ketika RBL-nya dikasih waktu untuk nge-revive. Tapi serba salah juga menurut gua kalau misalkan GPX-nya tadi berdua ngelawan 2 player dari tim Rebellion Tabor, health point-nya udah nggak se-fit yang dimiliki oleh Rebellion Tabor. Itu yang gue bilang, yang menjadi kunci dari kemenangannya adalah penggunaan hand cannon dari seorang Heiyu yang cukup on point. 2 kali terus berhasil menghantam ke arah satu orang player dari GPX yang membuat mereka sebenarnya udah nggak terlalu fit melakukan fight tersebut. Betul. Dan akhirnya kemenangan yang dimiliki sama teman-teman dari RBL sendiri menjadi sangat efektif. Dan kali ini kita bakal tahan terlebih dahulu karena seorang Mal justru ada satu flick shot dari seorang Aimgat yang lagi coba melakukan rotasi dan berhasil knockdown seorang Mal di sana. Satu tembakan yang sangat luar biasa, Bigan. Dari kali ini masih bisa diselamatkan kembali, dan satu informasi dari Dranix harusnya didapatkan kalau shockwave yang dimiliki oleh tim Aura Ignite sudah terpakai, dibalaskan. Bahkan Susana berhasil tinggal dan tidak diberikan waktu untuk melakukan revive. Akankah Aura Ignite tarik mundur? Karena di sana Aimgat sudah tertembak cukup low kali ini. Sedikit sulit untuk Aura sendiri bergerak mundur karena bakal langsung dikomit ke arah depan. Seorang Embat bakal langsung maju, tapi Adrian dengan double backcourt tidak bisa berbicara banyak, bahkan hanya menyisakan seorang Rosman saja yang harus dipukul mundur ke daerah kota tua. Oh my god, apakah ini
balas dendam antar mantan gitu. Ya ampun, ya ampun. Ini memang paling menyakitkan ketika memang Dranix kali ini Piu ada di sana melihat sang mantan menyerang. Ini nggak bakal dikasih kendor. Piu berkontribusi mendapatkan 2 poin eliminasi atas kehilangan 2 player dari tim Aura Ignite. Memaksa kali ini 1 player terakhir Rosman sudah melarikan diri. Dan tadi Aimgat yang berada di depan berhasil di take down oleh aim yang lain, Aimbot. Sebenarnya menurut gue ini menjadi sangat anti klimaks buat teman-teman dari Aura Ignite sendiri. Kenapa? Karena mereka memang punya pemikiran untuk melakukan yang namanya rushing ke arah pertahanan Dragon Phoenix. Tapi yang menjadi key point ini adalah Dragon Phoenix, khususnya satu orang yang menggunakan sniper sebelumnya, itu berhasil mendapatkan seorang Guns yang notabene merupakan marksman juga, Bigan. Dan ketika Gunsnya udah berhasil untuk di take down, gak ada lagi covering fire dari kejauhan. Dan kondisi menjadi 4 lawan 3 juga. Dan memang nggak salah juga kalau misalkan kita ngelihat Auranya ngelakuin rush ke arah Dranix karena Nggak ada masalah. satu momentum tadi ketika Dranix dapetin 1 takedown itu cukup memberikan waktu untuk Aura Ignite masuk ke arah pertahanan dari tim Dranix. Tapi Betul. Dranixnya posisi udah lebih siap lagi. Dranix sudah lebih siap karena ada satu orang yang berada di atas daerah watchtower lah ya istilahnya. Karena memang kalau lu lihat itu ngebuat satu game changing untuk mereka gitu. Benar-benar game changing dan justru malah momentumnya dibalikin, keadaannya Dranix justru lebih unggul dan tidak ada komit untuk mengejar. Dari pemilihan senjata juga nggak ada alasan buat Aura untuk narik mundur karena jelas, Adrian benar. nggak bisa berbuat banyak hal. Adrian pakai double vector Betul, juga. betul. Seperti yang kita ketahui, Adrian dan juga Aimgat ini memiliki aim yang sangat pedas. Tapi sayangnya dari segi setup yang dimiliki sama Dragon Phoenix jauh lebih kuat dari Aura Ignite. Dan menjadi satu kelemahan juga ketika lu melakukan moving dengan bergerombolan seperti tadi ya. Iya, dan jatuhnya menurut gua karena mereka masih sama-sama di dalam zona juga ya. Mungkin satu alasan kenapa dari Aura Ignite mereka melakukan rush ke arah Dranix, tidak adanya komponen yang dimiliki dan hanya patahan saja. Betul. Mereka masih ada di dalam zona dan ada chance, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim Aura Ignite di sana yang mungkin ada di mata setiap player. Betul. Itu mungkin yang ingin diinisiasi oleh mereka, tapi malah jadi malapetaka karena balik lagi tadi sempat dimention berkali-kali Dranix punya setup yang lebih rapi, mereka lebih siap untuk bertahan dan Dranix ke-trigger untuk pindah menuju ke arah yang lain. Padahal mereka udah punya kompon di rumah sabun yang ada vending machine. Nah, ini yang gue suka dari beberapa tim memang yang memiliki setup tidak berjalan secara bergerombolan. Ya. Mungkin 2-2, mungkin 1-1-1-1. Karena ketika satu posisi lu di spotted sama musuh, info memang masuk. Tapi lu nggak tahu 3 yang lainnya ada di mana atau 2 yang lainnya ada di mana. Sementara yang 2 ini kalau mereka memiliki game sense yang sangat tinggi, gue rasa mereka tahu harus melakukan backstep dari arah mana, harus mencuri off angle dari sebelah mana, dan itu yang menjadi sangat mahal harusnya. Iya, benar-benar. Dan somehow Dragon Phoenix mereka dapetin 5 poin eliminasi. Ini artinya dari awal sebelum bertemu dengan tim dari Aura Ignite mereka udah dapetin 2 poin eliminasi duluan. Dan menarik kalau misalkan kita ngelihat Dranixnya gerak ke arah pick, ada arah Kikaju juga yang turun di area Mars Electric, sudah berada di tengah map dan bahkan 1 revival spot digunakan oleh tim dari RRQ Kazu dan nge-trigger juga Dranix untuk masuk ke arah tengah. Padahal kalau misalkan kita mau ngomongin compound, yang tadi itu Dranix bisa balik lagi ke arah sebelah sana. Masih cukup aman. Dan poin plusnya adalah kompon tersebut ada yang namanya vending machine. Kalau ada vending machine, otomatis lu begitu kalah fight, apalagi fightnya jarak jauh, lu bisa langsung hidupin lagi, lu bisa reset lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Dragon Phoenix memilih untuk ke pertengahan dari pick tersebut, karena memang itu center of the zone, man. Iya, dan ini mungkin ke-trigger sama revival spot yang dipakai sama RRQ Kazu dan bener aja sinari yang memancar ke arah langit yang digunakan oleh RRQ Kazu. Padahal RRQ nggak nge-revive siapa-siapa gitu. Mereka masih lengkap dan kali ini Legal juga masih berhasil untuk diselamatkan, ngebuat Dragon Phoenix-nya naik ke arah atas. Kebetulan di atas masih kosong dan Dragon Phoenix memilih area tersebut. Zonanya akan segera menyusut dan kedua tim yang ada di bagian Brasilia itu Purgatory, sorry, di bagian pick ya. Gue masih pengen langsung buru-buru ke Purgatory. Bener banget. Di bagian pick sini udah kedatangan juga tim yang lain. Tidak punya kompon atau mungkin ada 3 kompon tapi mereka berada di area lower ground. Island of God sudah berada di tengah dari Bermuda. Dan harus kita ketahui ya, kompon 3 rumah kecil yang dimiliki oleh Island of Gods ini sebenarnya gak bagus banget untuk melakukan yang namanya defending. Tapi karena mungkin mereka memiliki game sense yang sangat tinggi, mereka bisa mengkalkulasi dengan 41 orang, berarti di dalam zona itu ada berapa kompon yang tersisa. Akhirnya mereka memutuskan untuk play safe, mereka dapetin kompon yang mana aja, yang penting di dalam zona terlebih dahulu. Dalam zona, di dalam rumah gitu ya kan. Tapi bener, gue setuju dengan yang gue bilang ketika di kompon tersebut nggak terlalu bagus untuk bisa bertahan. Tapi
Di sana terdapat satu patahan yang mengarah ke arah kota tua, itu ada sekitar 2 turunan, jadi ada sedikit mendatarnya, itu yang kalau misalkan zonanya ke arah sana mungkin bisa jadi cuan buat IOG. Atau sebaliknya, kalau IOG-nya terlalu fokus ke daerah atas ngeladenin Dragon Phoenix ataupun RRQ, yang dari bawah bisa memanfaatkan lower ground yang di bagian patahan sana. Itu dia. Karena balik lagi yang bakal dipertanggungjawabkan adalah seberapa banyak resource pool yang dimiliki oleh tim Island of Gods nanti. Karena zonanya juga udah mulai agak sedikit mental sedikit ke arah sebelah kanan. IOG masih belum terlalu jauh, tapi kali ini dari tim EVOS Divine yang baru kelihatan. Mereka datang dari area observatory, masuk menuju ke arah, bahkan mereka berputar melarikan diri pakai mobil itu keluar zona dulu loh. Entah mereka mau muter ke arah sebelah mana. Wah, ini keputusan yang bagus juga. Mereka nggak langsung coba untuk masuk ke dalam zonanya, karena di tengah zona sendiri udah ada sekitar 5 tim. Mereka memutuskan untuk setidaknya meminimalisir hal tersebut dengan bergerak ke arah utara daerah Mil terlebih dahulu. Tapi kalau mereka bergerak gak tepat waktunya, ini bakal menjadi satu cuan untuk teman-teman poin maupun dari DG gitu. Iya ya, masalahnya vehicle yang digunakan oleh tim EVOS Divine ini hancur. Mereka nggak punya pilihan lain selain jalan kaki, dan ternyata rupanya kali ini EVOS Divine satu playernya sudah diculik Abax, tidak bisa diselamatkan dan terkunci. Di depan ada DG Esports, bahkan di belakang DG-nya ada Rebellion dan juga ada Void dari tadi yang sempat lo bilang. Gila, ini satu gameplay yang sangat luar biasa dari seorang Mr. 05. Coba untuk mendekat tanpa terdeteksi, tapi fight kali ini sudah mulai pecah, di mana seorang Mr. Hope sudah berhasil di take down. Enrique harus benar-benar ditukar, tapi Jambu juga tidak cukup kuat untuk menahan pergerakan dari RDL. Menyisakan satu orang Heyu yang harus berbicara banyak, di mana Mr. 05 berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Tembakan dari seorang Heyu berhasil menumbangkan 1 orang dari Duria Games Esports kali ini. Oh my god, 1 orang terakhir, dan masalahnya Mr. 05 masih bisa masuk dan yang tereliminasi malah DG. EVOS-nya dapat 6 kill loh. EVOS tadi waktu lagi moving cuman punya 1 poin eliminasi, dan tiba-tiba Mr. 05 melakukan satu undetected movement dan berhasil dapat 5 poin eliminasi. Ini dari mana, men? Ini dari Fine Ordinary-nya, mereka nggak ngelihat ke arah jembatan. Di sana ada Rebellion yang ngeras ke arah DG. Rebellion mungkin nggak tahu di belakang DG ini ada tim EVOS Divine yang ketahan move-nya sama DG, justru yang melakukan perpindahan tempat. Mr. 05 sendirian naik ke arah jembatan, out of vision dong dari Rebellion, dari DG juga. Mereka fight di bagian kolong dari jembatan. 2 player EVOS Divine yang debak dari kejauhan, tapi kali ini kita melihat 1 tembakan ke arah Island of Gods, dan sayangnya yang terculik adalah Lord, yang mana kita tahu Lord sendiri merupakan salah satu pemain kunci clutch play master dari Island of Gods. Yes, dan kali ini ada satu penggunaan time turner yang sangat baik dari Island of Gods. Coba melakukan predik menggunakan hand cannon harusnya, dan tidak ada hasil yang didapatkan. Oh, ternyata itu adalah M79 yang coba untuk dilentarkan ke arah teman-teman dari Dragon Phoenix, dan seorang Lord masih berhasil untuk di-revive. Yap, zonanya sudah mulai menyusut. Di arah lain pertempuran terjadi kali ini, ada Tang City yang terancam gigit lontar, dan juga bahkan Zack menggunakan ACIT-nya berperan sangat penting. Gardu melakukan spray dan membuat Tang City Esports tidak bisa berbuat banyak lagi. 1 player tersisa. Di balik sebuah watchtower ini juga bakal sulit buat Tang City, tapi kali ini ada Island of Gods. Yes, ada Island of Gods yang harus menjamu 1 tim yang berada di depannya, yaitu Dragon Phoenix yang baru aja dapetin poin eliminasi yang cukup banyak, di mana seorang Embot berhasil di take down oleh Ezreal 25, dan kali ini bakal terus bertambah ke arah mereka yang harus dibakar. Karena ini bakal menjadi akhir dari Island of Gods, karena Dragon Phoenix dengan 8 poin eliminasinya masih cukup lengkap. Ini inisiasi pertama dilakukan oleh Azriel. Dia ngebuang Skylarnya buat ngebuka jalan, ngancurin Blue Wall, dan malah Island of Gods yang tumbang. Di arah lain EVOS Divine pun cukup terancam, bahkan hanya 1 orang saja belum selesai. FR juga bakal jadi tamu selanjutnya untuk tim Dranex, Bung Skylar. Iya, masih bakal di sini, dan seorang Darkol masih bisa mendapatkan 1 orang, tapi nggak cukup kuat karena Dragon Phoenix dengan 12 poin eliminasinya masih berdiri kokoh dan menjadi raja dari pick yang harus masuk ke dalam zona selanjutnya dan menghadapi raja dari segala raja. Bahkan ketika zonanya sedang menyusut, mereka menyelesaikan fight ketika zonanya belum menggigit ke arah tim Dranex. Padahal RRQ bisa join ke party, mereka milih nungguin Dranex-nya turun ke arah bawah, dan kali ini sudah mulai ditatangin 1 persatu. 1 player tersisa dan tumbang di posisi keempat dengan bayaran 12 kill yang dimiliki oleh Dranex. Tambah posisi keempat ini merupakan
satu start yang sangat baik, tapi di lane sisi RRQ Kazu, seperti yang kita ketahui mereka memiliki satu tipikal gameplay yang sangat unik pada match kali ini, tapi sayang seorang Maybe tidak bisa menahan gempuran dari teman-teman Point Ordinary. Mulai masuk ke daerah depan, satu komit sudah dilaksanakan, di mana seorang Alif sudah harus cukup sekarang, di mana Legalo juga sudah mulai maju. Kapten terkuat di muka bumi bakal melakukan komit ke arah depan, tapi sayang seorang Legalo harus ditumbangkan di sana, bakal melakukan reviving terlebih dahulu, menyisakan seorang Razor yang tidak bisa berbuat banyak tentunya karena 3 lawan 1, tapi masih ada satu gol untuk menyelamatkan dirinya dan mendelay pergerakan teman-teman dari Point Ordinary. Iya, mereka masuk ketika pertempuran terjadi antara RRQ dan juga Granik. Sebenarnya sudah selesai, tapi dari RRQ mereka nggak dikasih kesempatan buat ngambil nafas terlebih dahulu. Meskipun ada satu pelontar yang miss dari Point Ordinary, dia berhasil take down oleh seorang Legalo, tapi masih berhasil untuk di recovery kembali. Tinggal satu player yang dikurung. Ada satu flashbang ternyata untuk bukan granat. Razor masih cukup tenang, tapi zonanya menyusut dan mungkin akan direlakan karena bakal jadi rugi juga kalau 4 player dari Point masih tetap stay. Bahkan satu pun ini ada Onyx di depannya. Ini rugi banget karena ternyata Onyx sudah mendengar adanya keributan yang terjadi, dan kali ini seorang Gary sudah berhasil mendapatkan satu knockdown yang menggunakan frag grenade dengan sangat baik. Di mana ada satu pergerakan Gary, teman-teman Point Ordinary mulai bergerak ke daerah belakang. Buya dengan yang berada, dan akhirnya ini adalah Buya untuk Onyx Olympus. Yap. Kaget kayaknya nih ngelihat dari Gardu. Ini Buya nih udah